Oke, lanjut. Seperti yang sudah saya singgung di episode Jejak Guru dalam judul bagaimana kok bisa kuliah di Samarinda gitu ya. Kata pengantarnya adalah sebagai berikut. Waktu lulus SBG tahun 88 itu, walaupun saya termasuk 5 besar ya lulusan, teman-teman hampir semua teman-teman itu pada kuliah, ada kuliah D2, ada kuliah S1 ya. Nah, karena kita nggak punya biaya akhirnya nggak bisa. Alhamdulillah setelah masa-masa berkabung, saya sebut masa-masa berkabung itu adalah jadi awal Januari 1995 itu dapat telegram bapak kandung saya meninggal karena penyakit kena liver ya. Istilahnya waktu itu pengen pulang tapi nggak punya biaya, jadi anak sudah 2 ya. Masa-masa antara Januari 95 sampai pertengahan tahun 95 itu adalah masa-masa yang sangat-sangat sulit bagi saya ya, untuk bagaimana bertahan ini adalah ujian yang cukup berat istilahnya. Kita sebagai petani nggak bisa maksimal karena waktu terbatas, bagi-bagi antara di sekolah dengan mengerjakan istilahnya tanah pekarangan atau lahan satu. Di lain pihak ikut tes juga, ikut tes pegawai juga belum lulus. Sementara istilahnya teman-teman yang sudah lulus itu sudah mulai terima gaji sebagai pegawai negeri segala macam. Perasaan itu semua campur aduk jadi satu. Saya pikir itu manusiawi. Tapi kata-kata manusiawi itu bisa saya ucapkan sekarang. Tapi pada saat itu bagaimana saya berusaha meneropong diri saya. Ibaratnya bagaimana kita putar kaset ini, pita rekaman ini, saya berusaha bagaimana misalnya pakai drone atau Google Earth melihat saya pada semester pertama tahun 1995 itu. Anak sudah 2, 1 bayi belum genap setahun, harus minum susu dan sebagainya, asupan gizinya harus cukup segala macam. Jadi ya dengan sikap tawakal, pasrah, ikhlas, rela menerima keadaan yang ada ini, saya terus berusaha hidup. Saya bilang sama istri saya, kita harus kuat. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus tetap sehat. Kita berdoa pasrah terus. Kita juga istilahnya bantu-bantu kegiatan di masjid, di masjid Blok A ya. Kemudian ya apa yang bisa kita bantu sama tetangga kiri kanan, gotong royong, hidup berdampingan dan sebagainya. Masa-masa bermasyarakat itulah berseraung, menghadiri undangan teman-teman, acara dari NTT segala macam. Kiri kanan saya itu adalah orang dari NTT ya. Ada cerita juga di masa itu juga ada yang menyedihkan. Jadi tetangga saya itu bujang-bujang 2 ya, yang pertama adalah almarhum Jonathan Tanau, itu dia lulusan SPG Kupang NTT ya. Kemudian satunya itu ada temannya itu saya sudah lupa. Jadi itulah mereka istilahnya Mas John ini
tahu sakit kena malaria. Disitulah pertama kalinya saya melihat orang meninggal itu di depan saya. Saya pegang, mulai dari dinginnya itu mulai dari kaki ya, ujung kaki terus sampai terakhir sudah betul-betul pergi itu. Jadi waktu itu ya ijazah SPG-nya semuanya itu kita ikut kuburkan. Itu sudah melengkapi kesedihan kami bahwa walaupun mereka ini anak-anak muda, bujang-bujang NTT ini adalah kita nggak kenal sebelumnya, tetapi begitu sudah hidup bertetangga, saya anggap sudah menjadi keluarga saya. Anak-anak itu kalau istri saya lagi masak yang ya istilahnya enak dalam tanda kutip itu, kalau pas mereka ada di rumah itu ya kami teriak, ayo sini makan. Nah, satunya itu Mas Guntur. Kalau Mas Guntur alhamdulillah sekarang sudah enak kerja di sebuah perusahaan besar. Istrinya orang Manado dan anaknya juga sudah besar-besar. Teman-teman sekalian, antara rintian tangis yang gak keluar air mata ini sebagai ujian kami yang berusaha untuk tetap hidup dan melanjutkan perjuangan ini. Akhirnya rupanya Tuhan mendengar doa-doa kami, mendengar doa-doa rintian di tahajud kami, menjawab sholat duha istri saya, teman-teman. Bahwa akhirnya dijawablah, yaitu tepatnya tanggal bulan 6 tahun 9, istilahnya setahun berikutnya ya. Setahun berikutnya itu dijawab, yaitu di pertengahan 96. Setahun berikutnya dijawab. Pertengahan 96 itulah saya dapat telegram dari daftar untuk kuliah di 2 PGSD di FK Pumul dengan beasiswa penuh ya, atas nama saya. Dan juga ada beberapa teman yang dari yang masih honor tentunya. Jadi kuliahkan secara gratis dari pemerintah dengan biaya daftaran. Akhirnya karena ini waktu yang lama 2,5 tahun, saya ajaklah keluarga ini ke Samarinda untuk kuliah ya. Jadi kita kos di Samarinda di Gang Manunggal itu, dekat kampus di Jalan Pahlawan. Teman-teman, ya sudah, rumah kita pasrahkan kepada tetangga. Bahwa kita berangkat untuk melir naik kapal. Di atas kapal itulah, kalau milir itu semalam sudah, besok misalnya berangkat siang, besok pagi itu sudah nyampe Samarinda. Disitulah saya lihat istri dan anak saya 2 ini masih kecil-kecil. Yang satu, yang terakhir ini, yang kedua itu baru belum ya umur setahunan. Mbak Ira juga masih balita. Di atas kapal itulah mereka itu, terutama sore itu saya melihat teriakan tawa mereka, melihat monyet-monyet di pinggir kiri kanan sungai Mahakam ini. Kalau sore itu pada bergelantungan ya, ada burung-burung banyak ya berterbangan. Mereka tuh anak-anak saya tuh dan penumpang yang lain itu senang ya melihat pemandangan Pulau Kalimantan yang masih alami waktu itu. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang menguatkan saya dan istri saya bahwa ini hidup harus dilanjutkan, karena ada anak yang harus melanjutkan juga hidupnya ya, titipan amanat Tuhan ini. Jadi itulah istilahnya di Samarinda juga begitu. Sampai Samarinda alhamdulillah kita dapat
tempat kos yang orang baik ya, orang Bugis Bone, Bapak Iwan itu. Kita kos di situ, jadi satu istilahnya baraan itu kita tanggung bersama dengan teman dari Tran Long Iram ya, orang Tator, suaminya orang Batak. Jadi itulah istilahnya kita trik-trik atau istilahnya bagaimana mengakali, mensiasati supaya kita bisa hidup di Samarinda. Di sela-sela kuliah itu, kalau nggak ada kuliah kita kerja bangunan. Yang paling sedih itu teman-teman, begitu pada saat tertentu selama hidup di Samarinda itu 2,5 tahun itu, saya masih ingat betul waktu itu kita sudah cari kerjaan nggak ada, melamar di bangunan nggak ada, proyek-proyek belum ada. Itulah istilahnya saya kemudian curhat kepada teman saya yang dari Trans Bulu itu, namanya Iskandar. Kayak apa ini Dar, aduh, kalau Iskandar itu enak aja ya, istilahnya keluarganya ya termasuk mampu lah, yang di Trans Bulu itu, istrinya juga begitu. Jadi akhirnya nama Iskandar yang peduli, saya diajak jalan kaki ke Pelabuhan Samarinda. Pelabuhan Samarinda tempat kami orang Teran ini diturunkan pertama kalinya di Pulau Kalimantan. Jadi maksudnya Iskandar ini saya diajak ngelamar jadi kuli angkut atau buruh angkut di Pelabuhan Samarinda. Pelabuhan peti kemas Samarinda itu bukan peti kemas yang sekarang di Palar ya, di Pelabuhan Samarinda yang tempatnya menurunkan kapal-kapal penumpang atau barang dari Sulawesi dan sebagainya itu, yang di pinggirnya pasar pagi, ke sana di hilirnya pasar pagi itu daerah pelabuhan. Sampai di sana pagi itu teman-teman, orang banyak sekali, sudah orang baik yang kuliah angkut pelabuhan yang sudah lama maupun yang sedang menunggu kapal datang segala macam. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol dengan salah satu kuliah angkut di situ, di pinggir jalan itu, pinggir jalan raya itu. Dia jawab, coba temui mandornya, barangkali sampean bisa nanti diikutkan di nurunkan pupuk atau apa kan. Jadi saya tanya, Mas Iskandar itu nanya sama mandornya juga, mencari mandor dan ketemu. Dia bilang minta maaf Dek, ini sampean lihat sendiri, ini anak buah saya sudah banyak, ini juga banyak istilahnya nganggurnya ya, istilahnya sampean lihat sendiri, mereka ini dari pagi belum menurunkan atau naikkan barang-barang, ya minta maaf aja. Jadi istilahnya mereka menolak secara halus, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Teman-teman sekalian, kita akhirnya jalan. Iskandar pulang ke asrama, saya masih nggak mau pulang atau ke tempat kos atau ke asrama. Saya masih berusaha keliling kota, alhamdulillah lah. Kemudian untuk nyambung hidup ini akhirnya ada yang kasihan memberi pekerjaan ya, istilahnya dapat mandor ya, mandor yang bagus. Ada sebuah bangunan ruko belum selesai, kita di situ dengan catatan pokoknya kalau pas nggak ada kuliah ya bisa kesini, terserah dibayar berapa ya, terus terang aja ini untuk nyambung hidup kami di Samarinda. Syukur-syukur ada sisa-sisa dikit untuk kalau ada keperluan kuliah, fotokopi dan sebagainya. Sebenarnya mandor bangunannya juga kasihan.
mulai besok akhirnya bisa kerja. Alhamdulillah dari pengalaman ini, kemudian setiap istilahnya itu di satu kegiatan selesai, sebelum selesai kita juga sudah berusaha mengantisipasi, cari pandangan lain, tempat proyek atau tempat baru lain, pindah-pindah, kerja bangunan sambil terus kuliah, karena juga sambil sebagai istilahnya guru les di lembaga pendidikan Airlangga di Bimbel Airlangga di sebelah selatannya Pasar Kediri Samarinda itu. Karena di sana jadi pengalaman hidup di Samarinda itu, makanya sekarang ibaratnya itu kalau kota Samarinda itu gang-gang buntunya itu saya hafal, karena pada saat itu baik waktu kuliah di 2 maupun nanti berikutnya kuliah 1 itu saya banyak keliling Samarinda itu jalan kaki. Jadi saya hafal betul gang-gang maupun jalan-jalan tembusannya, teman-teman. Ya apa istilah, kalau istilah anak sekarang enggak, ya mungkin beda ya, nggak bisa dibandingkan dengan kami dulu. Jadi ya, anak kayak dulu itu nggak ada no way out, artinya nggak ada jalan lain, mau nggak mau istilahnya membuang perasaan malu, perasaan yang tidak produktif ya. Yang ada waktu itu adalah bagaimana anak-anak saya bisa lancar, beli susunya, biaya bayar kos dan lain-lain, itu saja. Jadi istilahnya tidak ada istilah saya itu merasa capek segala macam. Jadi ikut kerja bangun di Mall Lembu Suwana sampai selesai, ngecer sampai dari pagi, pendak pagi segala macam, itu sudah biasa. Makanya di kemudian hari misalnya ada istilahnya ketika ada masalah-masalah maupun istilahnya cobaan-cobaan hidup, saya berusaha mengembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ini adalah cobaan darinya, ujian darinya, pasti dia cepat atau lambat membantu saya, nggak mungkin membiarkan saya untuk hidup menderita. Itu saya keyakinan saya waktu itu. Dan karena waktu itu ya istilahnya komunikasi kita dengan keluarga Jada lewat surat menyurat ya, support atau nasihat-nasihat, kata-kata motivasi dari keluarga di Jawa waktu itu ya cukup sangat-sangat membantu kami untuk mencoba bertahan hidup sampai berhasil, itu teman-teman. Jadi ya banyak kenangan ya, istilahnya kita namanya kayak saya ini pawaan lah, pawaan nggak bisa cuek terhadap lingkungan. Jadi ketika misalnya lingkungan di Samarinda terjadi banjir maupun kebakaran, karena kita ada waktu luang, kita bantu semaksimal mungkin. Makanya teman-teman terutama di daerah Gang Manunggal, daerah sekitar Pasar Segiri sampai ke Jembatan Besi itu, yang orang-orang lamanya masih kenal dengan saya. Jadi kalau pas saya ke Samarinda itu saya usahakan mampir, bawa gula, bawa kopi, bawa teh ke teman-teman sekitar kos-kosan dulu itu, ya cerita masa lalu, mereka semua senang melihat keadaan kami sekarang. Yang kata mereka sudah berhasil. Alhamdulillah. Dari cerita ini bahwa kesimpulannya adalah jalan kuliah atau jalan studi itu kalau memang Tuhan berkehendak itu pasti cepat atau lambat ya. Jadi ketika ada adik lulus SMA, SMK belum bisa kuliah, terus saja berusaha, pasti ada jalan itu, cepat atau lambat ya. Karena
untuk kedepannya itu titel kesarjanaan itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting yaitu semangat untuk berjuang, semangat untuk berbuat kebaikan untuk semuanya. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kepada sama makhluk, itu adalah kembalinya kebaikan itu ke kita. Itu yakin. Semangat, sehat, Indonesia merdeka.